Masyarakat di Kabupaten Kuningan digemparkan dengan beredarnya sebuah penggalan video yang beredar dan viral di media sosial. Dari video yang beredar terlihat seorang pria yang tengah bernyanyi di acara Halal Bihalal dan tiba-tiba saja meninggal dunia di atas panggung. Diketahui pria tersebut rupanya seorang pensiunan guru BK SMAN 2 Kuningan. Ya, di tengah menyanyi di acara Halal Bihalal, almarhum menyanyikan lagu berjudul Runtah ciptaan Hadul Sumbang. Dari informasi yang beredar, saat acara memang almarhum mengajukan diri untuk bernyanyi dan naik ke atas panggung. Tak ada yang menyangka dengan kejadian tersebut, pasalnya pensiunan guru BK tersebut terlihat aktif menyanyi hingga setelah beberapa bait terjatuh dengan tiba-tiba. Momen tersebut tentu membuat syok sejumlah tamu, salah satunya seorang ibu yang merekam. Astagfirullahaladzim. Aku turut berduka cita terlebih dahulu. Intinya adalah kita itu nggak tahu yang namanya umur. Itu lagi sehat, beliau lagi nyanyi, kelihatan mukanya juga happy. Itu juga kalau aku nggak salah di acara Halal Bihalal di sekolahan. Terus tiba-tiba beliau meninggal saat nyanyi. Jadi kalau menurut Claudi sendiri, kayaknya selama kita masih hidup nih, dikasih kesehatan, kita jangan pernah putus yang namanya berbuat baik. Karena kita nggak tahu nih kapan aja kita bisa dipanggil sama yang di atas. Jadi kayak gimana hidup kita tuh menjadi pribadi yang baik. Karena kalau misalnya meninggal kan, nanti yang ditinggalkan itu hanya apa yang kita lakukan nih yang baik-baik kesannya gitu. Kalau uang kan ya udah gitu ya, tapi nama baik itu yang pastinya bakal dikenal sama orang banyak. Ya kalau dibilang umur kan rezeki lah, karena tahu insya Allah usul dari khotimah itu. Karena dalam keadaan hal halal, coba hati sedang suci, sedang ingin bermaafan atau kejadian gitu, insya Allah usul khotimah itu bangga saya, tidak repot-repot susah meninggalnya. Ada orang susah, ini gampang banget, ini luar biasa. Saya rasa ini ya memang dia betul mendapat hidayah, ya mendapat tunjuk Allah. Akhir hidupnya betul-betul menyenangkan, tidak susah. Usul khotimah, yakin saya. Video tersebut sontak menjadi sorotan publik dan menuai berbagai reaksi. Beberapa mengungkapkan rasa sedih dan belasungkawa, sementara yang lain mungkin merasa terkejut atau bingung dengan kejadian tersebut. Kalau misalnya menurut Claudi sendiri kaget, tapi ya mungkin beliau ini orang baik ya. Jadi meninggalnya itu dalam kondisi saat beliau ini lagi nyanyi, lagi bahagia, dan Claudi yakin banget sekarang udah ada di surga dan bahagia. Cuman ya keluarganya mungkin bisa diberi kekuatan karena ditinggali oleh orang yang pastinya beliau adalah orang yang pada keluarga maupun pada halayak ramai itu, inilah contoh salah satu dalam langkah membesarkan silaturahmi kepada sesama umat Islam. Dia ikhlas dan sebagainya, sehingga dalam pertemuan itu dia bisa menerima petunjuk dari Allah, mendapatkan suatu keberkahan sehingga dia meninggal. Nggak disangka-sangka kan, orang nggak sehat aja, tahu-tahu ada yang sedang sholat, ada yang sedang silaturahmi untuk halal bihalal, meninggal. Ini insya Allah husnul khotimah. Jadi saudara keluarga nggak perlu sedih. Memang inilah takdir ilahi pada dia. Terimalah dengan Nabi dengan penuhkan doa yang betul-betul. Insya Allah mereka husnul khotimah. Yakin. Sementara itu, momen seorang kurir yang motornya dicuri beserta paket-paket antaranya yang berada di atas motor juga jadi sorotan dan viral di media sosial. Dari video yang beredar, terlihat kurir tersebut tengah berhenti di sebuah rumah untuk mengantar paket, sementara motornya diparkir tepat di depan rumah pemilik paket.
Namun rupanya nasib malang menimpa kurir paket tersebut. Motor yang ia parkirkan di depan rumah dicuri orang tak dikenal. Dari rekaman CCTV yang beredar, memang terlihat seorang pria tengah berjalan dan sempat melewati motor milik kurir. Namun kejahatan datang lantaran ada kesempatan, diduga kurir tersebut tidak mencabut kunci motornya. Momen itulah yang digunakan pencuri untuk membawa motor milik kurir lengkap dengan paket-paket yang masih berada di atas motor. Yang pertama turut prihatin ya atas kejadian itu, dan catatannya banyak hal ya. Yang pertama yang jelas tindak kriminal apapun kan harus ditindak secara hukum. Jadi mudah-mudahan nanti aparat penegak hukum bisa mencari pelakunya sampai ketemu. Mudah-mudahan sudah ketemu sekarang. Ya. Aku bingung ya antara menyalahkan penjahatnya atau kurirnya, karena sebenarnya ya sudah pasti salah penjahatnya. Cuman penjahat itu akan melakukan sesuatu kalau ada peluang di depannya, dan itu menurut aku adalah peluang untuk penjahat untuk ngambil barang. Karena si kurirnya ninggalin motor dan ninggalin barang-barangnya di depan rumah, dan itu jauh dari dia naruh barangnya atau kayak gimana. Dari pantauan video, terlihat kurir paket tersebut sempat mengejar pencuri motornya sambil berteriak, namun apa daya tak terkejar. Video tersebut juga dibanjiri komentar publik, banyak yang kasihan dengan nasib yang dialami kurir paket tersebut. Nah, kalau menurut aku sih ini suatu pelajaran juga ya buat teman-teman di luar sana yang bekerja sebagai pengiriman atau misalnya bekerja dimanapun, membawa motor atau membawa barang di belakang motornya, atau misalnya kalian lagi naruh barang atau kalian lagi beli sesuatu, tolong letakkan motornya tuh dekat sama jangkauan kalian. Apalagi itu kan jalannya sepi, kayak kalau aku lihat ya, jalanan sepi di depan komplek. Ya itulah peluang, makanya itu penjahat tuh kalau di mana ada peluang itu pasti dia bakal datang. Itu peluang besar untuk penjahatnya. Ya pelajaran aja lah. Ya berikut ini bukan hanya yang bawa paket ya, buat siapapun lah. Kita semua juga kalau di jalan atau dimanapun harus berhati-hati, karena tindak kriminal bisa terjadi dimanapun. Saat ada kesempatan dan pelakunya melihat ada peluang, pasti akan dilakukan gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih aware, dan juga masyarakat sekitar tuh kalau melihat ada sesuatu yang mencurigakan, ya kalau bisa saling bisa melaporkan kepada aparat setempat. Di lain tempat, adik pedangdut Via Valen yakni RF diduga lakukan penggelapan motor. Lantaran hal tersebut, rumah Via yang berada di Tanggulangin, Sidoarjo digeruduk warga. Suasana dan kondisi di depan rumah Via dari petang hingga malam mendadak ramai. Belasan warga mendatangi rumah Via dan ingin meminta pertanggungjawaban atas tindakan RF, adik kandung Via Valen yang diduga menggelapkan motor milik warga. RF diduga meminjamkan sejumlah uang kepada salah satu warga dengan jaminan sebuah motor. Namun saat pemilik motor berusaha mengembalikan uang dan mengambil motor jaminan, ternyata motor sudah tidak ada. Sementara RF yang meminjamkan uang tidak pernah muncul dan sudah beberapa pekan terakhir ini menghilang. Dari awal ini Mas Adit ini gadis sepeda motor kepada saudara Raffi. Jadi janji waktu itu diambil 2 bulan, dan ketika mau diambil belum sampai 2 bulan, hanya 1 minggu ketika motor itu mau diambil, motor itu sudah tidak ada. Nah, setelah itu Mas Adit datang ke rumahnya saudara Raffi, tapi tidak disambut dengan baik. Yang pertama itu. Yang kedua, Mas Raffi sendiri itu sudah tidak ada di rumah sejak sekitar 3 minggu atau 1 bulan. Dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi, teman-teman juga diblokir. Makanya itu teman-teman dari Alas, teman-teman dari Bonek, dari beberapa bot juga datang ke sini
untuk menanyakan pertanggungjawaban Mas Raffi. Jadi sebenarnya teman-teman kesini ini bukan hanya sekedar rame-rame, cuman bentuk sebuah solidaritas. Sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Tanggulangin yang datang ke lokasi langsung berupaya meredam emosi warga. Polisi yang berupaya memediasi antara warga dan keluarga Via Valen tidak bisa berbuat banyak lantaran rumah dalam keadaan kosong. Seluruh penghuni rumah Via Valen diduga keluar rumah untuk menghadiri suatu acara di Surabaya. Sudah kami bisa berkoordinasi, ternyata beliaunya ada di Surabaya, satu keluarga. Menurut informasi sudah perjalanan ke sini, nanti kita adakan mediasi. Kalau memang tidak ada ditemu, silakan rekan-rekan dari Aliansi Arek Sidoarjo melaporkan, kami akan tindak lanjuti. Warga sendiri diketahui telah mengirim somasi ke keluarga Via dan mengancam akan melaporkan kasus dugaan penggelapan motor yang dilakukan adik kandung Via ke polisi jika tidak ada itikat baik dari pihak keluarga. Kalau memang ada itikat baik dari keluarganya Mas Raffi, monggo diselesaikan dengan baik. Teman-teman kemarin juga sudah melayangkan somasi pertama. Kalau somasi ini tidak ditanggapi, teman-teman akan melakukan pelaporan ke Polres maupun ke Polsek. Sementara rumahnya digeduduk warga, Via tampak tak ambil pusing. Lewat media sosialnya, Via malah mengunggah story dirinya yang tengah duduk di pantai dan curhat mengenai kehamilannya. Dalam story-nya, Via menuliskan, "Sebagai orang Jawa, mitoni untuk anak pertama tuh kayak harus banget ya. Nah, sekarang aku yang galau kan, karena dihitung-hitung bulannya udah lumayan mepet. Dilema juga nih untuk konsepnya mengingat badanku yang makin gemoy." Ya, Via nampak gundah untuk melakukan acara 7 bulanan untuk sang jabang bayi hingga didesak sang ibu meskipun sebelumnya telah mengadakan acara 4 bulanan. Ya Allah, jadikanlah dia anak yang sehat, sempurna, cerdas, cekatan, berilmu, dan mengamalkannya. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, baguskanlah akhlaknya, elokkanlah rupanya, fasihkanlah lisannya untuk membaca Al-Quran dan hadis dengan berkah pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin.